Iya, masih di gelaran Bang Jamal. Bangun jangan males. Baik, mitra Asik. Jamal Siar semua, seperti yang sudah kita informasikan bahwa hari ini kita bakal ada talk show barengan sama Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Tak kenal maka tak sayang, dalam 1 jam ke depan kita akan sayang-sayangan dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio Radio El Gangga. Langsung saja kita sapa-sapa yang paling cantik pastinya. Hari ini sudah hadir. Selamat pagi Ibu Juli Hartini SPD MSI selaku Kabid Pembinaan SMP. Ibu, selamat pagi. Aduh. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Karena penyiarnya cakep dan ganteng. TP dong. Gue langsung dapat TP aja. Oh, biasa mau TP kalau udah dipuji-puji. Oke. Baik. Yang pasti Bu Juli nggak sendiri Ya. Bersama dengan bapak-bapak yang ganteng yang juga sudah hadir di studio Radio El Gangga. Langsung saja kita juga sapa, ada Bapak Haji Mawardi SPD MTD selaku Widya Prada Ali Muda Kurikulum. Selamat pagi Bapak Mawardi. Pagi Mbak Ina dan Bang Bertolak. Asik. Hari ini senyumnya pada sumringah banget. Senang aku dengernya. Dan yang terakhir narasumber kita pada hari ini yaitu Bapak Haji Edward Nurpatria CH. Nurpatria CH. Wow. SPD MPD selaku Ketua MKPS. Oke, ini Tapi salah baca. Tapi panggilnya enakan. Panggilnya apa? Haji Edu enak. Iya. Aduh, Edu ya. Sama Pak Haji Mawar deh. Oke, gimana nih kabarnya bapak-bapak, tadi perjalanan sangat jauh ya Pak ya? Jauh dari lapangan Kartini kayak agak jauh. Ada perbaikan jadi nggak bisa lewat situ Bang. Muter ya. Iya, nggak muter sedikit. Baik, dan hari ini kita akan ngebahas tentang program Sekolah Penggerak atau PSP dan implementasi kurikulum merdeka atau IKM. Ini kayaknya memang lagi kalau ngomongin soal pendidikan. Kedua hal ini yang memang lagi marak-maraknya dibicarakan ya Bu ya. Bahkan di tempat ini juga ini banyak yang disuruh membuat penelitian yang berhubungan dengan kurikulum merdeka Bu. Benar ya Bu ya? Betul. Nah, tapi sebelumnya nih Mitra Jamal Siar kan tak kenal sama kata sayang. Kita kenalan dulu sama program yang telah dibuat oleh pusat ya Bu, Kemendikbud ya Bu ya. Oke, bisa nggak sih Bu dijelasin dulu apa itu PSP dan juga apa itu kurikulum merdeka? Silahkan. Langsung ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya banggakan pemirsa Radio El Gangga dan penyiarnya yang cantik dan ganteng dan luar biasa. Alhamdulillah. Yang saya hormati juga Bapak Kasih Kurikulum Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Bapak Haji Mawardi MPD, Ketua MKPS Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Bapak Haji Edward Nurpatria MPD. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kegiatan talkshow di Radio El Gangga dengan tema implementasi kurikulum merdeka atau IKM. Kemendikbud Ristek telah menetapkan visi pendidikan Indonesia sebagai panduan dalam merumuskan kerja pendidikan, yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong dan berkebinekaan global. Untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia dikeluarkan kebijakan Merdeka Belajar bagi tercapainya pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia ini memastikan peserta didik mampu mengalami kemajuan belajar sehingga lebih kompeten dan berkarakter, memastikan bahwa kelompok-kelompok yang termarginalkan atau sulit mendapatkan akses pendidikan ini dibantu untuk mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. Peluncuran Merdeka Belajar ini sudah episode ke-15 Kurikulum Merdeka, Plafon Merdeka Mengajar atau PTM. Sedangkan kebijakan Merdeka Belajar ini sudah mencapai 22 episode. Oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi pada tanggal 11 Februari 2022.
Berdasarkan studi nasional maupun internasional, salah satunya yaitu PISA, Program International Student Assessment, menunjukkan bahwa banyak siswa yang tidak mampu memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep matematika dasar. Dan ini skornya tidak mengalami peningkatan yang signifikan dalam 10-15 tahun terakhir, berada di bawah kompetensi minimum membaca dan matematika. Hasil tes PISA tahun 2018 juga menunjukkan adanya kesenjangan hasil belajar berbasis status ekonomi sosial, di mana siswa dari keluarga yang lebih sejahtera mendapatkan skor 52 poin lebih tinggi. Implementasi kurikulum merdeka atau IKM, baik program sekolah penggerak atau PSP maupun IKM mandiri, merupakan program Kemendikbudristek. Satuan pendidikan perlu didukung untuk melaksanakan kurikulum merdeka. IKM ini merupakan program Kemendikbudristek sebagai upaya memulihkan pembelajaran satuan pendidikan dapat memilih satuan pendidikan ini bisa memilih 3 dari opsi kurikulum, yaitu kurikulum 2013, kurikulum darurat, atau kurikulum merdeka. Untuk kurikulum 2013 ini diperuntukkan untuk siswa kelas 8 dan kelas 9. Untuk kurikulum darurat ini sudah diganti dengan Kepmen 262 tentang pedoman pemulihan pembelajaran di satuan pendidikan. Dan kurikulum merdeka ini ada 3 kategori, yaitu mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 655-C/HK-00-2021 tentang penetapan satuan pendidikan pelaksanaan sekolah penggerak terdiri dari program sekolah penggerak PSP tahap 1. Ini dari Taman Kanak-kanak atau TK, ini ada 15 sekolah. Sekolah dasar atau SD ada 15 sekolah, sekolah menengah pertama atau SMP ada 10 sekolah. Untuk program sekolah penggerak atau PSP tahap 2, untuk Taman Kanak-kanak atau TK ada 15 sekolah. Sekolah dasar atau SD ada 19 sekolah, sekolah menengah pertama atau SMP ada 11 sekolah. Sesuai dengan keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek nomor 2034/H/KR tahun 2022 ini untuk Kota Bekasi. Data IKM Mandiri Belajar untuk PAUD ini ada 17 sekolah, untuk SD 160 sekolah, untuk SMP 83 sekolah, untuk SMA 17 sekolah, untuk SMK 36. Sedangkan untuk IKM Mandiri Berubah, untuk PAUD ini ada 15 sekolah, SD ada 87 sekolah, SMP ada 27 sekolah, SMA 27 sekolah, dan SMK 77 sekolah. Untuk IKM Mandiri Berbagi, PAUD ini ada 6 sekolah, SD ada 7 sekolah, SMP ada 7 sekolah, SMA 4 sekolah, dan SMK 5 sekolah. Kemendikbudristek dalam IKM menggunakan 6 strategi yang berpusat pada penguatan komunitas belajar bagi pendidik dan satuan pendidikan. Plafon itu meliputi tadi IKM itu meliputi 1. Plafon Merdeka Mengajar atau PMM. Kedua adalah seri webinar yang diselenggarakan oleh pusat dan daerah. Ketiga, komunitas belajar di satuan pendidikan tingkat daerah dan komunitas jaringan. 4, narasumber berbagi praktek. 5, kerjasama dengan mitra pembangunan UPT Kemendikbud. Dan 6 adalah layanan bantuan atau helpdesk. Kami dari Dinas Pendidikan
Kota Bekasi bidang SMP mencanangkan di tahun 2023 ini atau 2024 ini akan mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini 100%. Wow. Amin, semoga aja bisa langsung tercapai ya Bu. Iya. Untuk selanjutnya nanti akan dibahas panjang lebar dari kasih kurikulum kita, yaitu Bapak Haji Mawardi dan Ketua NKPS kita yang luar biasa dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi, yaitu Bapak Haji Edward Nur Agung. Dari saya cukupkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas sekali ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan untuk Haji Mawardi, silakan Pak Haji. Baik, terima kasih. Yes. Saya hormati Ibu Bupati SMP, dan saya dulu selaku Ketua MKPS, Ketua Pengawas Pak. Wah, untuk puas. Bidang SMP. Badannya yang paling kecil. Sama nih, sama. Tadi sudah dijelaskan latar belakangnya. Kami di sini akan menjelaskan aktivitas kurikulum dalam kondisi khusus semakin menguatkan pentingnya perubahan rancangan dan strategi implementasi kurikulum secara lebih komprehensif. Arah perubahan kurikulum yaitu yang pertama struktur kurikulum yang lebih fleksibel. Ini kita bicara kurikulum Merdeka. Jam pelajaran ditargetkan untuk dipenuhi dalam 1 tahun. Fokus pada materi yang esensial, yang penting. Capaian pembelajaran diatur per fase, bukan per tahun. Memberikan keleluasaan bagi guru menggunakan berbagai perangkat ajar sesuai kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Aplikasi yang menyediakan berbagai referensi bagi guru untuk dapat terus mengembangkan praktik mengajar secara mandiri dan berbagai praktik baik. Keunggulan kurikulum Merdeka: 1. Lebih sederhana dan mendalam. Fokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fase ini. Belajar menjadi lebih mendalam, bermakna, tidak terburu-buru dan menyenangkan. Kedua, lebih merdeka. Peserta didik tidak ada program peminatan di SMA. Peserta didik memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Guru mengajar sesuai tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Satuan pendidikan memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. Jadi berbedanya dengan 2013. Keunggulan kurikulum 3 lebih relevan dan interaktif. Pembelajaran melalui kegiatan proyek memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual, misalnya isu lingkungan, kesehatan, dan lainnya, untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila. Jadi sekarang ada namanya PJBL, Project Learning ya, jadi PJBL. Struktur kurikulum Merdeka. Apa kekhasan dari kurikulum Merdeka? 1. Pembelajaran intrakurikuler, kegiatan pembelajaran intrakurikuler untuk setiap mata pelajaran mengacu pada capaian pembelajaran. Jadi ada CP. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini tadi disebutkan visi dari Indonesia. Kegiatan khusus yang ditujukan untuk memperkuat upaya pencapaian profil pelajar Pancasila yang mengacu pada standar kompetensi lulusan. Secara pengelolaan waktu, pelaksanaan proyek dapat dilaksanakan dengan jumlah alokasi jam pelajaran. Proyek dari semua mata pelajaran dan jumlah total waktu pelaksanaan masing-masing proyek tidak harus sama. Alokasi waktu untuk setiap proyek penguatan profil pelajar Pancasila tidak harus sama. Satu proyek dapat dilakukan dengan durasi waktu yang lebih panjang daripada proyek lain. Jadi ini ada namanya proyek ya. Tentu yang tadi saya katakan berbeda dengan kurikulum 2012. Nanti ada pelajaran, ada khusus jamnya dibagi. Struktur kurikulum SMP. Struktur kurikulum SMP atau MTS terdiri dari 1 fase, yaitu fase D. Fase D ini yaitu untuk kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Struktur kurikulum SMP MTS terbagi menjadi 2, yaitu pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dialokasikan sekitar 25% total jam pelajaran per tahun. Jadi ada khusus ini. Ada khusus yang ya. 2012 nggak ada bedanya. Pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan secara fleksibel, baik secara muatan maupun secara waktu pelaksanaan. Secara muatan, proyek profil harus mengacu pada capaian profil pelajar Pancasila sesuai dengan fase peserta didik.
dan tidak harus dikaitkan dengan capaian pembelajaran pada mata pelajaran. Secara pengelolaan waktu pelaksanaan, proyek dapat dilaksanakan dengan menjumlah alokasi jam pelajaran, proyek dari semua mata pelajaran dan jumlah total waktu pelaksanaan masing-masing. Proyek tidak harus sama. Ini saya contohkan ada beberapa struktur kurikulumnya. Di sini ada alokasi per tahun per minggu, alokasi proyek per tahun, total JP per tahun. Contoh pendidikan agama Islam dan budi pekerti, alokasi per tahun 72, per minggunya 2 jam. Alokasi proyeknya per tahun 36 jam, jadi sendiri. Total per jam per tahun 108. Nah, termasuk pendidikan agama Kristen, Katolik, Buddha, Hindu yang ada di sekolah. Kemudian bahasa Indonesia, alokasi per tahun 180 jam. 1 minggu 5 jam. Masih proyek per tahun 36 jam. Jadi total jam pelajaran per tahun 180. Ini barangkali salah satu contoh alokasi waktu. Bagaimana lanjut satu lagi, bagaimana menyusun pedoman penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan satuan pendidikan. Kurikulum operasional yang dikembangkan menunjukkan kesesuaian dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik, satuan pendidikan dan daerah dalam mengembangkan dan mengelola kurikulum operasional. Jadi namanya nanti ada KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan yang dibuat oleh sekolah itu sendiri. Sekolah masing-masing, baik itu PAUD atau TK, SD, SMP, SMA, SMK membuat KOSP-nya sendiri. Ya, pemerintah hanya menyediakan contoh-contoh kurikulum operasional sekolah yang dapat dimodifikasi, dijadikan contoh atau rujukan untuk satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum operasionalnya. Jadi sekolah masing-masing ada karakteristiknya. Prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan: 1. Berpusat pada peserta didik, kontekstual, esensial, akuntabel, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Nah, ini barangkali. Bagaimana tahapan implementasi kurikulum merdeka? 1. Pemerintah tidak mewajibkan suatu pendidikan untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka. Belum. Jadi belum ada. Belum diwajibkan. Ada program sekolah penggerak, kemarin ada IKM, implementasi kurikulum merdeka. Ada sendiri tadi sudah disebutkan oleh Pak Kadin, ya. Jadi belum diwajibkan. Meskipun kita mendorong tadi Pak Ketua dari Bu Kabit untuk bidang desain khususnya nanti kita akan dorong tahun depan untuk IKM mandiri. Jadi di sini dalam pemulihan pembelajaran sekarang sekolah diberikan kebebasan menentukan kurikulum yang akan dipilih. Pilihan 1, kurikulum 2013 secara penuh. Pilihan 2, kurikulum darurat, yaitu kurikulum 2013 yang disederhanakan. Pilihan 3 adalah kurikulum merdeka. Jadi ini menjawab dari masa pandemi selama 2 tahun. Itu kan terjadi lost learning. Ya, sehingga muncullah 3 ini dari pemerintah, yaitu menjawabnya kurikulum merdeka meskipun belum diwajibkan. Karena itu secara intinya nanti akan dilanjut bila perlu bisa ada penjelasan lain dari Pak Pengawas ini. Memang untuk peningkatan mutu ada di beliau. Ini sebagai ketua MKPS. Oke, mungkin Pak Edu kayaknya harus nunggu lagi nih karena kita mau ada yang lewat. Ada yang lewat dulu ya. Tapi seru banget ya ternyata. Iya, dia selama Covid 2 tahun kita perkembangan yang benar perubahan. Mudah-mudahan sekarang dengan adanya yang merdeka ini, merdeka. Iya, kita mudah-mudahan nih pendidikan biar merdeka terus. Benar, gitu. ternyata setelah masa pandemi ini memang digunakan dengan sebaik-baiknya oleh Kemendikbud dan juga dinas-dinas pendidikan untuk istilahnya mengolah apa yang kurang dari pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, hasilnya adalah salah satunya adalah kurikulum merdeka nih Mitra Sedia Mansyar. Mudah-mudahan untuk implementasinya ini bisa dimudahkan gitu lah ya. Baik, silakan Pak Jedu untuk yang mau disampaikan di hari ini. Iya. Kalau nggak sampai digeser nggak apa-apa, Pak Jedu. Oke, dah, sip. Ya, silakan Pak Jedu. Baik, terima kasih Pak Betot. Mbak Indah, saya ingin menyapa dulu ya para pendengar radio Elganda. Asik. Bagaimana kabarnya para pemirsa? Sehat? Amin. Insya Allah. Sehat dan salam bahagia ya. Asik. Untuk pemirsa semuanya dan mudah-mudahan radio Elganda tambah maju. Itu dia. Tambah semangat. Itu dia. Ya, melalui program Bang Jamal di radio Elganda bangun kita
dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi Iya. ya ikut memberikan kontribusi terhadap informasi terkait dengan pelaksanaan kekinian ya di dunia pendidikan. Pertama tadi yang diangkat temanya oleh Mbak Ine tentang program sekolah penggerak dan implementasi kurikulum Merdeka. Tapi sebelumnya izin saya kronologis dulu ya. Silakan Bapak. Ada kronologis ini ya. Kalau Pak Pengawas memang begini. Iya. Semuanya jelas. Ada kronologisnya nih ya. Mendengar yang budiman ya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kabid dan oleh Pak Kasimawati. Jadi semangatnya kita untuk meningkatkan pembelajaran karena selama 2 tahun lebih kita itu kan mengalami krisis pendidikan itu, yaitu dengan adanya pandemi COVID-19. Nah oleh sebab itu pemerintah melakukan berbagai macam upaya supaya krisis pendidikan ini bisa segera berlalu, segera berlalu. Nah ada dua hal di sini yang kebijakan dikeluarkan oleh kementerian. Yang pertama itu adalah melalui program sekolah penggerak. Ya, jadi kita pisahkan di sini program sekolah penggerak dan IKM itu seperti apa, bedanya di mana, kemudian apa persamaannya kan gitu. Nah ini kan barangkali pemirsa Elgangga yang budiman ini kan bisa bertanya-tanya apa sih bedanya IKM, apa sih bedanya sekolah penggerak kan. Benar. Nah jadi untuk program sekolah penggerak sendiri pemirsa yang budiman itu ada di kebijakan episode Merdeka Belajar yang ke-7 ya. Intinya adalah untuk memberikan percepatan untuk menangani learning loss ya supaya terciptanya ekosistem pendidikan yang baik. Nah kalau program sekolah penggerak ini itu siapa saja boleh menjadi peserta sekolah penggerak. Ya tentu saja melalui berbagai macam syarat. Nah di sini berarti syaratnya adalah kepala sekolah yang kompeten. Nah berarti di sini dilakukanlah seleksi. Ya seleksi. Nah kalau Kota Bekasi itu alhamdulillah dapat kuota 2 tahun. Ya jadi tidak semua di wilayah NKRI ini semua sekolah-sekolah itu mendapatkan kesempatan untuk menjadi sekolah program penggerak ya atau program sekolah penggerak. Tidak semuanya, dan alhamdulillah Kota Bekasi itu masuk di generasi yang pertama. Nah dilakukanlah seleksi yang dilakukan oleh pihak Kemdikbud ya. Nah sehingga tadi hasilnya itu sudah dibacakan oleh Ibu Yudi yaitu Kabid kita. Nah itu pertama. Nah kemudian IKM itu adalah wujud dari tindak lanjut terhadap sekolah penggerak. Nah jadi IKM itu adalah upaya dari sekolah reguler yang kebetulan kepala sekolahnya itu belum mendapatkan kesempatan masuk ke program sekolah penggerak, yaitu boleh mengajukan implementasi kurikulum mandiri. Nah itu namanya IKM itu mandiri ya. Nah berarti di sana ada semacam tes yang dilakukan oleh bukan tes ya, artinya sekolah itu boleh mendaftar. Nah tentu saja di sini harus mengukur diri terhadap kesiapan SDM-nya, ya, kemudian infrastrukturnya, dilihat kemudian siswa dan orang tua didorong mau atau enggak terhadap mengimplementasi di kurikulum Merdeka ini. Gitu. Nah untuk program sekolah penggerak tersendiri itu nanti ada semacam pendampingan baik itu secara simetris atau asimetris dari Kemdikbud yang didampingi oleh pelatih ahli dan fasilitator di sekolah penggerak. Jadi kalau boleh bilang sekolah penggerak ini paketnya adalah VIP, didampingi oleh pelatih ahli, fasilitator, dan pastinya ada dana stimulus ya untuk melaksanakan sekolah penggerak ini. Nah kalau IKM itu adalah diperuntukkan bagi sekolah-sekolah reguler biasa, tapi dia mempunyai
keinginan yang besar untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka secara mandiri. Berarti dengan hati nurani, dengan keikhlasan dia akan masuk mengikuti kurikulum Merdeka secara mandiri. Tadi sudah disampaikan ada 3 golongan. Ada sekolah yang masuknya ke implementasi kurikulum Merdeka yang mandiri tapi baru belajar, yang mandiri belajar. Ada yang mandiri berbuah dan ada mandiri berbagi. Dan juga datanya sudah disampaikan. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya untuk tahapan implementasi, jadi antara program sekolah penggerak yang paket VIP dari Kemdikbud dengan IKM itu secara rootnya itu sama, secara rootnya gitu. Secara itu perencanaan pembelajarannya, pelaksanaan pembelajarannya sampai ke penilaian juga sama. Ya cuman tadi beda prosesnya saja di awal gitu. Nah itu secara implementasi ya, Bang Betul dan Nah kemudian untuk dasar hukumnya untuk mengimplementasi kurikulum Merdeka itu adalah Kemendikbud 262. Nah, jadi Kemendikbud 262 itu intinya bahwa sebuah pedoman yang mengajak untuk terjadinya pemulihan selama masa pandemi. Nah, ini intinya yang menjadi dasar krusial yang tadi sudah dijelaskan. Nah, maka konsekuensinya untuk tahun ini, sekolah ini, itu boleh ada 3 pilihan. Pilihan 1, K13 penuh, K13 yang disederhanakan, atau mulai memberanikan diri ke kurikulum Merdeka. Nah, yang dikhawatirkan oleh teman-teman kepala sekolah dan para guru itu, kurikulum Merdeka itu susah, sulit kan gitu. Padahal Bang Betot dan Mbak Ida dan seluruh pemirsa pendengar radio Elganda yang beriman, itu sebetulnya kalau kita masuk ke kurikulum Merdeka seharusnya tidak ada keraguan lagi. Karena tadi sudah disampaikan bahwa kurikulum Merdeka itu keunggulannya adalah dari sisi konten dia lebih sederhana. Nah, lebih sederhana. Jadi kalau orang bilang itu kalau bab-babnya lebih sedikit bab. Nah, cuma nanti diimplementasinya siswa itu lebih interaktif. Lebih diajak siswa itu memahami konsep melalui praktek. Melalui praktek apa yang dia harus alami, apa yang dia harus libatkan sehingga dia bisa menghasilkan sebuah produk. Nah ini yang disebut dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu ya. Itu untuk masalah teknisnya ya. Nah kemudian kaitan dengan struktur kurikulum, betul tadi disampaikan bahwa struktur kurikulum ini memang agak sedikit perbedaan. Jadi ada struktur kurikulum yang pertama, yaitu dia bersifat intrakurikuler. Jadi intrakurikuler itu jamnya diatur, kemudian pembagian jadwal dari hari Senin sampai ke Jumatnya juga diatur, kan gitu. Ya. Dan struktur kurikulum yang kedua itu adalah struktur kurikulum proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yang dimana pembelajaran ini sifatnya adalah kokurikuler. Para pemirsa yang budiman. Jadi kokurikuler ini jadi dia waktunya fleksibel. Ya waktunya fleksibel, kapan sekolah itu bisa menggelar pembelajaran proyek ini. Jadi proyek ini pastinya akan lebih asik karena pelibatan siswa merencanakan proyeknya, melaksanakan sampai nanti mempresentasikan. Ini loh proyeknya berupa misalkan tari kreasi kah gitu, proyek dalam hal pengolahan sampah kah, proyek dalam hal pemilihan OSIS gitu kan. Nah itu semuanya banyak sekali ya. Nah itu untuk dari sisi struktur kurikulum. Nah kemudian dari sisi capaian pembelajaran, Mbak Betot, Mbak Ina dan pemirsa radio Elganda, dari sisi struktur kompetensi dan konten, kalau dulu itu kan kita kenal dengan istilah kompetensi dasar. Kompetensi
inti ya. Nah sekarang ini adanya itu di capaian pembelajaran. Nah capaian pembelajaran cuman bedanya kalau dulu kompetensi dasar matematika untuk kelas 7 ada, kelas 8 ada, kelas 9 ada. Kompetensi dasar untuk IPA, nah semuanya sudah ada dari pusat. Nah kalau sekarang itu disebutnya dengan istilah fase. Untuk SD nih ya, kelas 1, kelas 2 itu capaian pembelajarannya ada di fase A. Kelas 3, kelas 4 ada di fase B. Kelas 5, kelas 6 fase C. Nah untuk SMP 7, 8, 9 ada di fase D. SMA kelas 10 itu fase E. Nah untuk yang 11, 12 itu fasenya F. Nah jadi di sini sedikit perubahan mindsetnya, dan memang sesuatu namanya perubahan itu perlu energi ya untuk membacanya, untuk memahaminya sampai dia mengerti. Tapi kalau sudah tahapan guru, kepala sekolah, dan termasuk kami juga para pengawas dan teman-teman struktural ini memahami, ternyata itu jauh lebih mudah dibanding pada kurikulum sebelumnya. Nah itu dari sisi untuk kalau capaian kompetensinya. Nah kemudian keunggulannya itu bahwa para pemirsa yang budiman, terutama para guru dan kepala sekolah yang mendengarkan ini, jadi teman-teman pengajar, guru ataupun tenaga kependidikan, kalau dia itu mengimplementasikan kurikulum merdeka, maka oleh pemerintah pusat itu disiapkan teknologi untuk membantu pekerjaan-pekerjaannya yang menjadi tugas pokoknya. Apakah itu dia merencanakan pembelajaran, melaksanakan sampai ke penilaian itu sudah dilengkapi oleh teknologi yang namanya platform Merdeka Mengajar. Jadi Mas Menteri itu sudah sedemikian rupa merancang ini dengan sebaik-baiknya. Nah jadi intinya sebetulnya kata kuncinya ada di dalam individu kita masing-masing, para pemirsa, ya para guru, kepala sekolah, kemudian kita para pengawas ya, untuk bisa memahami sampai tahapan mengerti. Nah, jadi semua ini sudah disiapkan. Nah, saya ingin menghimbau ya kepada baik itu sekolah maupun para teman-teman pengawas ya, karena tadi sudah disampaikan bahwa kita goalnya itu di 2023, 2024 ya, kota Bekasi ini yang sudah dekat banget dengan Jakarta ya, kita harus terdepan ya di pendidikan gitu. Maka saya sangat apresiasi kebijakan Ibu Kabir ini, dan saya insya Allah akan mendorong ya kebijakan dari Dinas Pendidikan untuk 100% dari tahun 2023-2024 akan implementasikan kurikulum merdeka. Nah itu juga harus ada nih triknya supaya 100% itu kudu ngapain kan gitu. Para pemirsa dan budiman ini kan ya. Jadi yang pertama pastinya adalah penguatan SDM di sekolah. Harus matang dulu nih, jangan sampai guru ada yang dipaksa-paksa, ya, tetapi pendidiknya nggak ngerti, pengawasnya nggak ngerti, kepala sekolah nggak ngerti, ya unsur yang terkait yang punya kewenangan kebijakannya juga nggak paham. Jadi harus paham betul gitu. Nah untuk itu maka harus banyak belajar ya supaya kita dari sisi penguatan SDM itu bisa berkualitas. Kemudian yang kedua adalah konsep di pembelajaran. Konsep pembelajaran di kurikulum merdeka itu memang ada sesuatu yang baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru, namanya pembelajaran berdiferensiasi. Ya, pembelajaran diferensiasi, di mana pembelajaran ini mengutamakan pada kebutuhan belajar peserta didik. Dan yang berikutnya dalam membuat suatu perencanaan harus berbasis data. Ya, berbasis data. Nah, data ini dapat dari mana? Dapat dari raport satuan pendidikan. Ya. Yang berikutnya yang keempat adalah digitalisasi sekolah. Nah, salah satu tadi adanya teknologi dan mungkin ditunjang dengan aplikasi dan teknologi yang buatan sekolah itu sendiri. Dan yang kelima tentunya ini akan berhasil kalau
kegiatan monitoring dan evaluasinya oleh Dinas Pendidikan baik terhadap PSP maupun IKM mandiri itu intens dan terpola sehingga bisa terkontrol. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Iya. Ya, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih. Manfaat banget. Benar, karena kalau Manfaat udah banget. diimplementasikan, udah Iya. direalisasikan, kalau pengawasannya itu kendor, nanti Nah. akhirnya akan kembali lagi ke masa-masa zaman dulu lagi. Gitu ya Pak ya? Betul ya. Malah kalau ini lihat tadi sempat dijelasin juga sekarang SMA itu nggak ada penjurusan. Ya, Kita boleh milih apa Nah. yang kita mau. Iya. Nah, kenapa zaman aku belum ada? Justru kan ini Sekarang sudah sekolah lagi. Jangan dong Bu. Terus suruh sekolah lagi ulang dari awal Bu. Umurnya nggak cukup Bu. makanya tadi ada programnya Merdeka itu kan. Benar, oke. Sebenarnya di sini memang yang dibutuhkan adalah sosialisasi secara terus-menerus Benar. kepada pihak pendidik, terus juga kepada kepala sekolah dan infrastruktur yang terkait ya Pak ya, Iya, agar betul. makin memahami sejauh mana sih kurikulum Merdeka ini Nah. dibuat sama pemerintah, sama Kemendikbud, dan juga memang perhatian masyarakat juga yang belum tahu, jangan cuman sekedar oh kata si ini, oh Iya. kata si Iya, itu, betul. ya. Jadi kebanyakan tuh orang udah kemakan hoax duluan, Benar. apa mindsetnya susah, akhirnya terjadilah yang benar-benar jadi susah. Gue juga tadi setuju banget, babnya katanya lebih dikit. Lebih babnya. dikit. Kalau dulu lihat dong babnya dulu, bab 1, bab 2. Bab 1 2 minggu Pak. Ini, gue setuju banget. Makanya sekarang bocah sekarang pinter-pinter wajar, babnya dikit tapi pembelajarannya luar biasa. Benar. Tapi sebagai orang tua juga kita jangan sampai kalah tuh. Yang namanya kita harus juga mempelajari seperti apa kurikulum Benar. Merdeka ya. Aduh. Jangan hanya menyerahkan anak kepada sekolah tanpa kita tahu apa Nah. yang dipelajari sama anak-anaknya. Penting banget. Itu dia Mitras Jamansyah. Nah, ini dia kesimpulan ataupun saran dan juga harapan dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi kepada Mitras Jamansyah yang lagi pantang Radio LBS. Apa Silakan. Masing-masing 1 menit ya, Bang. Karena durasi, Pak. Kepada ini Bapak pengawas. Oh, Bapak kita. pengawas saja. Oke, baik, silakan. Yang ilmunya Sedikit, sudah luar sedikit. biasa. Pak. Oh, dari Pak Ya, Kasih. silakan. 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 Silakan Pak Haji Wardi. Satu, krisis pembelajaran merupakan masalah yang berkepanjangan sejak pandemi COVID-19. Iya. Sehingga terjadi learning loss ya. Adanya kurikulum Merdeka menunjukkan upaya penyederhanaan kurikulum. Dan tadi sudah saya sebutkan menjadi kurikulum Merdeka. Iya. Jadi pertama tadi kebijakan dari kita terutama dari Kabit bahwa 2023-2024 untuk bidang SMP khususnya dan bidang-bidang lainnya SD dan TK kita mengharapkan semua sudah mengikuti kurikulum mereka. Kali ini kurikulum bagus dari Mbak ya. Betul. Iya. Ya. Iya. Jadi itu statement dari saya. Silakan Bapak Pemirsa. Baik, terima kasih pemirsa yang budiman. Jadi statement yang terakhir yang saya sampaikan, apakah itu Anda sebagai guru, kepala sekolah, ataupun pelaku-pelaku di pendidikan saat ini dan kedepannya, pastikan bahwa kurikulum Merdeka ini mudah dipelajari dan lebih ringan. Ya, kemudian dibantu juga dengan platform Merdeka Mengajar ini sangat bermanfaat. Dan tadi sudah disampaikan bahwa yang sekarang belum IKM ataupun sudah mandiri belajar berubah dan berbagi, kita akan tidak lanjuti nanti di tahun 2023-2024 100% Kota Bekasi akan mengimplementasikan kurikulum secara mandiri. Baik, ya amin, ya Rabbal Alamin. Dan satu lagi Iya, oke, baik, kami Ibu. dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi bidang SMP ya untuk tahun ajaran 2023-2024 ini kita akan mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini 100%. Kita siap ya. Semangat. Mulai Yes. dari gurunya, ya kepala sekolah, Ya. pengawas dan Dinas Pendidikan Kota. Wow. Luar biasa. Oke, sukses terus nih buat Ibu Juli, Iya. buat Bapak Haji Mawardi dan juga Bapak Haji Edu. Semoga aja kita bisa ketemu lagi lain Iya. waktu, lain kesempatan. Dan semoga juga Dinas Pendidikan Kota Bekasi semakin berjaya dan sukses. Amin. Iya. Untuk Mitras Jamansyah juga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Baik.